Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Salam jumpa kembali bersama saya Aditya Suryo Diningrat. Di kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana cara pijat refleksi telapak kaki dengan cara pijat urut tanpa menggunakan stick atau alat apapun, kita hanya dengan tangan biasa. Tapi sebelum kita simak video, silahkan like, subscribe, dan komentarnya, serta jangan lupa tombol loncengnya untuk selalu mendukung video-video dari saya. Dan apabila bermanfaat, bisa share ke media-media sosial Anda. Mari kita simak video cara pijat refleksi dengan hanya menggunakan tangan biasa tanpa menggunakan alat. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara pijat refleksi tanpa menggunakan alat, hanya dengan tangan biasa. Sebelum kita ke telapak kaki, kita sebaiknya kita harus mengurut ya di bagian kaki atas dulu ya, dari paha sampai ke betis ya. Kita urut, kita lemaskan dulu otot-ototnya, urat-urat yang tegang, biar nanti akan menghasilkan pijatan atau menghasilkan yang maksimal hasilnya ya, akan menghasilkan yang enak, enteng, dan serta sehat ya untuk pasien. Nah, kita sebelumnya kita lemaskan dulu, kita urut di bagian paha sampai ke betis. Soal urutan itu Anda bisa gerakannya boleh dengan naik dan boleh dengan turun. Dan Anda di sini bisa melihat di bagian jempol tangan saya itu mengurut di bagian sisi luar tulang kering ya, depan kaki ya, sisi depan bagian kaki itu kita kendurkan. Intinya kita kendurkan urat-urat, otot-otot yang ada di bagian kaki semuanya ya, sebelum kita ke telapak kaki ya. Nah, kita terus continue selalu untuk mengurut ya di bagian seluruh kaki ya, bagian paha, di bagian betisnya juga. Nah, di sini teman-teman, saya mencampur krem ya, ini hot cream untuk penghangat ya, biar kaki pasien nanti setelah kita urut itu rasanya akan hangat dan dapat membantu meringankan rasa capek, rasa pegal, dan melancarkan peredaran darahnya, dan si pasien akan enteng ya. Karena untuk kaki ini adalah tumpuan ya, dua kaki ini menumpu semua berat badan kita. Makanya di bagian kaki ini yang sering dirasakan capek dan pegal-pegal ya buat teman-teman ya. Bagian kaki ini menumpu semua berat badan. Jadi kalau kaki ini enteng, kalau kaki ini ringan, itu teman-teman akan merasakan semua badan itu ringan. Dan di bagian kaki teman-teman perlu tahu itu ada vena balik jantung ya, ada vena balik jantung yang dari jantung itu darahnya turun ke bawah, dan dia sirkulasi pembuluh balik jantungnya itu ada di jari-jari kaki ya, ada di jari-jari kaki, dia sirkulasi ke jantung. Nah, di sini setelah kita lemaskan semua badan, semua telapak kaki, nah Anda bisa melihat
Nah, saya menggunakan sisi jempol ya, tulang kering dari jempol ya, bukan dari tengahnya jempol. Jempol ini sisi kanan, sisi kiri ada tulang, dan kalau yang tengahnya ini ada dagingnya ya. Saya menggunakan sisi kiri dan sisi kanan jari jempol saya ya. Itu setelah di bagian paha dan betis kita kendorkan, kita langsung ke telapak kaki ya. Nah, Anda bisa menggunakan dua jempol kita, tapi itu seperti dilihat dari tengah jempol, padahal saya menggunakan sisi dari jempol, dan kita tidak perlu tenaga dengan menggunakan sisi jempol itu karena ini sudah tulang keras. Nah, terus kita bisa menggunakan siku-siku jari ya, siku-siku jari untuk menekan seluruh telapak kaki ya. Dengan seperti itu kita tidak perlu menggunakan tenaga yang kuat ya, karena itu sudah tulang, kita tekan aja daripada kita memakai setik ya, memakai kayu yang itu bagi saya sangat menyakitkan pasien karena rasanya sangat sakit sekali kalau kita menggunakan stick ya atau kayu. Dengan menekan itu justru akan membahayakan karena ukuran tekanan kalau untuk kayu itu satu akan menyakitkan pasien, dan kedua kalau kita tidak kontrol itu malah akan membuat pecah ya, membuat pembuluh kita, pembuluh darah ini itu akan pecah. Nah, Anda bisa lihat saya melemaskan tuh ya otot-otot yang di bagian punggung kaki ya, depan kaki atas ya, punggung bagian kaki kita lemaskan. Lalu kita untuk jari-jari kaki ya, selanjutnya Anda setelah itu punggung kaki kita lemaskan, kita akan melancarkan vena balik jantung ya. Jantung ini ada dua pembuluh, salah satunya pembuluh balik. Nah, di situ kita mengurut di semua jari-jari kaki ya, dari jempol sampai ke jari-jari kelingkingnya satu persatu ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, itu tetap kita menggunakan sisi dari jempol kita ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini kita posisikan kaki seperti itu untuk teman-teman biar bisa melihat kita tetap selalu continue untuk ke telapak kaki ya, itu menggunakan sisi jari jempol ya. Nah, itu rasanya agak lumayan, tapi kita tidak perlu tenaga ya. Dengan seperti itu kita tidak perlu tenaga yang akan membuat kita akan kecapean ya, karena kita menggunakan sisi jari dari jempol dan sisi jari dari telunjuk yang kita gunakan untuk mengurut ya, memijat urutnya ya. Dengan seperti itu kita selalu urut seperti itu akan membuat toksin-toksin yang ada di pembuluh ya, racun-racun yang ada di pembuluh, saraf-saraf peredaran darah itu akan hancur ya. Setelah kita urus betul akan hancur dan peredaran darah merahnya akan lancar. Kita ulangi untuk jari-jari kakinya ya. Kita ulangi untuk jari-jari kakinya dari jempol sampai ke jari-jari kelingkingnya ya. Kita ulangi terus seperti itu. Anda bisa mengikuti apa yang saya lakukan seperti ini biar Anda bisa memijit urut untuk refleksi ya, paling tidak untuk keluarga, untuk anak, untuk saudara ya. Kalau kita belum berani untuk mempromosikan diri kita sebagai tukang pijat urut atau tukang refleksi ya. Nah, di sini saya melemaskan di bagian betis ya.
karena di bagian betis itu biasanya sangat pegal, dan kadang kalau kecapean itu bisa terasa nut ya, rasanya nut dan bahkan akan sering kram ya di bagian betis ini ya. Makanya kita lemaskan semua urat dan otot-otot yang kencang. Dengan seperti itu akan terhindar dari kram ya. Dan kita gerakan selalu mengulang ya, selalu mengulang apa yang dari awal sudah kita lakukan ya. Itu untuk memastikan bahwa semua peredaran darah sudah lancar. Karena di saat awal diurut ya, dipijit urut itu pertama kita tekan, pertama kita elus ya, kita urut itu rasanya sakit. Nah, kita pasien tidak perlu teriak sakit ya, tapi sebagai seorang terapis itu akan merasakan dari gerakan si pasien bahwa apa yang kita urut ini sakit. Tapi sebagai terapis, kita harus menghilangkan rasa yang sakit itu. Dengan kita berulang-ulang seperti itu lama-lama rasa sakitnya yang pertama sakit dipencet, diurut itu akan menjadi hilang ya, akan menjadi hilang. Kalau pertama rasanya sakit, tapi dengan lama-lama itu rasa sakitnya hilang. Anda bisa lihat saya menggunakan sisi jempol saya untuk melemaskan yang di bagian pinggir ya. Nah tuh di bagian pinggir telapak kaki yang lurusan dengan jempol itu, di situ biasanya rasanya pegal sekali ya. Itu Anda bisa mengikuti ya, belajar dengan video yang saya bikin ini ya. Itu dari pinggir sisi jempol dan pinggir sisi kelingking. Dua sisi telapak kaki itu rasanya sangat pegal ya, biasanya sangat sakit sekali ya. Nah saya teruskan itu ya, gerakan-gerakan saya untuk melemaskan yang ada di telapak kaki. Dan saya juga menggunakan siku-siku jari, karena semua sumber, semua saraf dari otak sampai ujung kaki itu semua ada di telapak kaki. Dan di telapak kaki ini bisa untuk mendeteksi si pasien sedang sakit apa ya, sedang menderita sakit apa. Di situ ada titik-titiknya. Tapi untuk mendeteksi penyakit bagi pasien dengan terapi refleksi seperti ini, itu kita bisa tahu di saat kita menekan bagian telapak kaki. Apabila sebelum kita tekanan kencang dia sudah rasanya sakit, itu pasti si pasien sedang ada gangguan di bagian-bagian organ tubuhnya ya. Nah, kita tidak perlu membicarakan dengan pasien, kita cukup mengurutnya biar si pasien apa yang ada gangguan di bagian organ tubuh, misalnya yang di lambung, misalnya di ginjal, di jantung, itu kita lancarkan peredaran darahnya. Dan kita tidak perlu berbicara dengan si pasien yang menderita, karena itu akan membuat pasien itu akan terkena sugesti dan takut. Oh, saya ada gangguan lambung, oh saya ada gangguan ginjal, atau saya ada gangguan jantung. Nanti si pasien akan takut. Jadi misalnya si pasien itu bertanya, itu sakit bagian apa, itu saya sakit apa, itu tidak, kita bilang aja, oh tidak apa-apa, ini wajar. Seperti itu aja, kita tidak perlu mengungkapkan apa yang sedang pasien derita, karena itu akan membuat suges pasien akhirnya akan takut, karena dia sudah terlalu percaya ya dengan kita sebagai terapisnya ya. Nah saya selalu mengurut telapak kaki itu ya. Nah itu bagian tumit ya, bagian tumit kita tekan gitu. Kita menggunakan siku-siku jari saja ya, itu tidak perlu kencang, itu sudah rasanya sudah ke dalam banget ya, karena kita menggunakan tulang ya, kita menggunakan tulang siku-siku jari. Kita juga harus pastikan untuk di saraf atau di urat bagian paha sampai betis
atau di bagian depan kaki itu semua sudah lemas. Dan kalau sudah kita merasa lemas, sudah terasa lemas, kita bisa ambil semua seperti kita meremas ya, gerakan itu sampai meremas sampai ke ujung jari-jari kaki, biar rasanya darah itu langsung lancar mengalir bebas hambatan ya dari gumpalan-gumpalan racun yang ada di peredaran darah ya. Nah, setelah satu kaki selesai, kita pindah ke kaki sebelahnya. Biasanya saya kalau untuk satu kaki itu durasi saya 30 menit ya. Jadi 30 menit untuk satu kaki yang sebelah kiri dan 30 menit untuk kaki yang sebelah kanan. Itu kalau yang hanya spesial untuk terapi refleksi ya, pijat urut refleksi. Tapi kalau untuk seluruh badan itu durasi saya akan lebih panjang, biasanya paling sebentar itu 1,5 jam bisa sampai 2 jam ya. Nah, kita menggunakan untuk mengurutnya, kita menggunakan sisi ya, sisi jari dan juga sisi jari jempol ya. Kita itu tulang ya, jadi kita jangan menggunakan tengah, karena kalau menggunakan tengah itu daging dan kita nanti akan capek ya, Itu yang saya lemaskan itu bagian sisi kiri ya. Nah, Anda bisa lihat saya menggunakan sisi jari-jari tangan dan sisi jari-jari jempol ya. Itu sebelah pinggir ya, sebelah pinggir jari ini, karena ini tulang. Kalau tengah ini kan isinya daging ya. Jadi dengan seperti itu kita tidak perlu tenaga yang kuat, kita hanya mengurut aja. Nah, Anda lihat di sini itu bukan tengah yang saya kenakan, itu tulang ya, itu tulang di bagian belakang kaki ya, tulang kiri dan tulang kanan. Karena disitulah rasa capek, biasanya urat-urat yang suka tegang ya. Nah, kita sebelum ke kaki juga kita harus seperti yang sebelah kiri tadi ya, itu kita harus lemaskan semua urat dan saraf di bagian paha sampai ke bagian betis sebelum kita melanjutkan untuk refleksi di telapak kaki ya. Sebelum kita lanjutkan untuk di telapak kaki, kita harus lemaskan bagian paha sampai ke bagian betisnya. Gerakannya Anda bisa naik juga bisa turun. Nah, di sini Anda bisa lihat saya mengurut di bagian tulang ya, tulang depan itu ya, bagian tulang depan itu biasanya capek ya. Nah, saya menggunakan sisi jempol itu ya, sisi jempol. Nah, itu sisinya, bukan di tengahnya. Anda bisa lihat saya mengurut di bagian tulang depan ya. Di situ kalau terlalu banyak berdiri, kalau terlalu banyak jalan atau berlari itu terasa pegal ya, dan di situ memang kebanyakan malah jarang disentuh oleh terapis ya. Nah, kita harus memahami semua urat-urat yang ada di bagian kaki agar kita bisa memijat urut dan menghasilkan pijatan yang sempurna ya, dan membuat si pasien akan menjadi sehat, menjadi enteng dan menjadi segar kembali ya. Rasa sakitnya hilang semua, rasa pegalnya hilang. Nah, Anda bisa lihat sebelum kita urut bagian telapak kaki, saya kasih krem dulu ya. Saya kasih krem biar licin ya, karena kalau tidak dikasih krem itu kita tidak bisa mengurut ya, tidak bisa pijat urutnya, susah dilakukan. Nah, saya menggunakan sisi-sisi jempol itu di bagian pinggir kaki ya, yang lurusan jempol. Nah, daerah situ itu biasanya di bawah jempol telapak kaki itu titik bagian pencernaan ya, organ pencernaan kita. Nah, itu di situ di bagian organ pencernaan kita ya, kita melancarkan peredaran pembuluh darahnya untuk organ pencernaan. Nah, itu juga Anda bisa lihat
di sisi sebelah kelingking ya, dari ujung. Jadi sisi kaki sebelah kiri dan sebelah kanan itu capek, tapi kita tidak tahu, akan terasa kalau kita urut. Nah, Anda bisa melihat saya menggunakan 2 jempol untuk melancarkan, lalu untuk seluruh telapak kaki kita bisa menggunakan siku-siku jari. Itu rasanya si pasien itu akan merasakan rasa enak sekali ya, rasanya seluruh saraf, seluruh urat, seluruh pembuluh itu kena dengan seperti itu, dan rasanya ser-ser darah itu langsung terasa lancar ya. Dengan darah lancar, peredaran darah merah lancar, kita akan sehat ya, karena dengan peredaran darah merah lancar itu akan memicu sel darah putih bekerja ya, akan memicu sel darah putih bekerja, dan darah putih itu membantu antibodi ya, antibodi manusia yang sudah ditakdirkan bahwa setiap makhluk hidup itu sudah diberi antibodi oleh Tuhan, itu bisa melawan semua penyakit yang kita derita. Anda bisa lihat saya menggunakan sisi jari. Dengan sel darah putih itu bekerja membantu antibodi, maka antibodi itu akan melawan semua penyakit yang kita derita, dan itu sudah kodrat yang memang sudah setiap manusia, setiap makhluk hidup itu sudah diberi antibodi oleh Sang Pencipta agar bisa melawan penyakit dengan sendirinya ya. Nah, saya selalu continue untuk memastikan tuh telapak kaki itu biar lancar ya, semua saraf yang ada di bagian organ-organ tubuh, baik lambung, ginjal, jantung, sampai ke otak ya. Di jari-jari kaki itu di bagian atas leher sampai otak itu semuanya lancar. Karena apa? Di jari-jari kaki itu ada vena balik atau pembuluh balik jantung. Pembuluh balik jantung itu ada di jari-jari kaki, ada di jari-jari tangan, dan kalau di atas itu ada di otak ya. Kalau rusak di jari-jari kaki itu akan memunculkan yang namanya kaki gajah ya, kakinya bengkak, dan otomatis orang itu tidak akan bisa bertahan hidup ya. Karena apa? Karena kalau rusak di pembuluh balik di bagian kaki, darah yang turun dari jantung itu tidak bisa naik lagi, makanya kakinya akan bengkak yang dinamakan kaki gajah ya, dan orang itu akan dipastikan akan meninggal. Nah, kalau di jari-jari tangan juga sama ya, pembuluh vena balik ada di situ, itu selalu darahnya ke situ, sirkulasinya ke jantung ya. Dan kalau untuk di otak, kalau di bagian otak itu pembuluh vena baliknya itu ada di otak, itu kalau sampai ada pembengkakan itu akan terjadi stroke, pembengkakan, penyumbatan, atau sampai pembuluh pecah di bagian otak, orang itu akan mengalami stroke ya. Dan kita sangat takut sekali dengan penyakit stroke ya, itu menjadi momok ya, menjadi momok bagi setiap orang sekarang ini, karena penyakit stroke ini sangat menyiksa sekali ya, datang dengan tiba-tiba, dan untuk sembuhnya itu sangat susah sekali, butuh waktu yang lama ya. Nah, Anda bisa lihat teman-teman, setelah semua sudah di bagian telapak kaki sudah kita urut, kita juga ulangi awal ya, dari paha sampai ke betis, kita ulangin dari awal untuk memastikan di bagian paha sampai betis dan bahkan sampai telapak kaki itu semuanya sudah, urat-uratnya sudah mengendur dan sudah hilang rasa sakit ya. Di bagian-bagian titik-titik ada rasa sakit, dan kita pastikan kita pijat urut, kita pastikan yang rasa sakit itu hilang ya. Dengan rasa sakit hilang itu berarti sudah tidak ada lagi racun-racun yang menyumbat di pembuluh
darah atau angin ya. Kalau orang Jawa itu bahasanya banyak anginnya ya. Kalau selang itu dikasih air itu banyak gelembung-gelembungnya seperti itu. Akhirnya air itu mengalir kurang lancar ya buat teman-teman. Nah di sini kita harus membuat yang air di dalam selang itu tidak ada gelembungnya, dan di sini kita membuat si pembuluh darah itu tidak ada gelembung-gelembung atau angin atau racun ya. Kalau orang Jawa biasanya angin, dia bilang oh banyak anginnya ini ya gitu kalau sakitnya. Nah yang rasa sakit itu kita usahakan kita menghilangkan. Itu biasa terjadi di bagian lutut, nah terus di tulang-tulang bagian betis, dalam kanan dan kiri bagian betis, serta ada di telapak kaki ya, karena telapak kaki ini selalu untuk menapak. Setelah semua selesai di bagian belakang ya teman-teman, si pasien untuk berbalik badan, dan kita pastikan kita urut kembali di bagian depan tulang kering betis itu, bagian depan ya, bagian depan tulang kering itu kita urut, kita lemaskan, kita hilangkan rasa sakitnya, karena memang di situ biasanya pegel banget ya, pegel banget karena kita capek aktivitas ya, capek berdiri, capek bekerja, capek berjalan kaki atau capek berolahraga ya. Dan kita kembali ke telapak kaki ya, dengan posisi badan pasien berbalik. Kita pastikan dari depan kita urut kembali di bagian telapak kaki ya. Itu kalau rasanya itu sudah, kalau untuk berbalik itu rasanya sudah sangat enak, sudah beda, karena di sini terapi refleksinya sudah akan selesai ya buat teman-teman ya. Kalau sudah mulai berbalik itu kita pastikan di jari-jari kaki juga ya teman-teman, kita kembali untuk di jari-jari kaki sampai rasanya rasa sakit itu hilang. Kalau pertama pegang itu sakit ya teman-teman, kalau pertama rasa kita pegang kita urut itu sakit, dan di situ selaku seorang terapis kita harus menghilangkan rasa sakit yang ada di bagian-bagian pasien, bagian-bagian kaki, bagian pasien kaki yang terasa sakit dan pegal itu harus kita hilangkan. Karena kalau orang yang benar-benar sehat itu kita pegang tidak ada rasa sakit. Jadi kalau ada rasa sakit berarti di bagian itu ada gangguan gitu ya, ada gangguan. Nah kita pastikan itu sisi, kita ambil tulang ya teman-teman, di situ tulang bagian dalam kaki itu kita ambil tulang bagian dalam kaki, jari telunjuk saya jari ke tulang kaki, dan jari jempol saya itu ada di bagian atas. Nah ini bagian tulang kaki yang sebagian sebelahnya ya teman-teman, kita tetap menggunakan sisi jempol ya, sisi jari-jari jempol. Nah kita urut ke bawah, itu sakit sekali ya teman-teman ya, di situ rasanya sakit ya. Kalau ini cuman kita jangan terlalu kencang ya menekannya. Nah itu saya mengurut di bagian tulang bagian dalam samping sisi kanan dan kiri betis tuh ya. Nah, gerakan Anda bisa lakukan sesuka Anda ya, bisa naik dan bisa turun. Nah di itu kita pastikan untuk di bagian betisnya ya, di bagian betis. Terus kita kembali lagi bagian depannya, semua sudah lancar. Nah Anda teman-teman bisa lihat itu yang kita ambil tuh tulang ya, tulang kanan dan tulang kiri di bagian dalam ya. Nah, kanan dan kiri bagian dalam itu menggunakan sisi jari telunjuk dan sisi jari jempol. Itu lumayan ya, kalau kita pakai tenaga rasanya sakit sekali, tapi kita tidak perlu pakai tenaga kencang biar pasien ini nyaman, tidak kesakitan, dan hasilnya pun enak, tidak membekas ya teman-teman. Nah kita pastikan semua sudah lancar, semua sudah enak. Kita ke kaki satunya untuk melakukan hal yang serupa dengan kaki yang sebelahnya tadi ya.
kita urut di bagian tulang kering depan tuh ya teman-teman. Nah, di situ kita lemaskan semua. Kita pastikan di bagian telapak kaki ya, kita pastikan di bagian telapak kaki. Kita ulang lagi dari posisi seperti itu ya. Nah, kita bisa ambil bagian dalam telapak kaki ya, dan kita ulang lagi jari-jari kakinya. Kita memastikan semuanya sudah normal, semuanya sudah enak dan sudah hilang rasa sakitnya ya. Itu kita menggunakan sisi itu ya, sisi dari dekat kuku ini ya, dekat kuku ya teman-teman, untuk mengurut di bagian jari-jari kaki ya. Itu kita menggunakan ini, dan itu kita tidak perlu tekanan, kita cuman cukup ngurut gitu aja, itu akan rasanya enak sekali ya teman-teman ya. Nah, kita posisikan kaki seperti itu ya teman-teman. Kita lakukan seperti yang sebelah tadi ya, kita lakukan seperti yang sebelah tadi. Seperti itu gerakannya. Teman-teman bisa melakukan gerakan sesuka teman-teman ya, bisa naik dan bisa turun ya, tapi dengan posisi seperti itu memang gerakan enaknya gerakannya turun ya. Nah, itu bagian depan. Nah, di situ ngambil tetap sisi tulang bagian kiri dan bagian kanan ya. Itu rasanya lumayan ya teman-teman ya, rasanya sakit, agak sakit ya. Nah, kita posisikan seperti itu, kita lemaskan bagian paha depannya teman-teman ya, kita lemaskan paha depannya. Setelah semuanya sudah terasa lemas, karena biasanya tuh di bagian lutut, ujung paha yang ke lutut itu lumayan ada banyak gangguan ya, itu capek karena itu tempat sendi ya. Nah, kita pastikan semuanya kita gerakan lemas seperti itu ya teman-teman, dari ujung kita sampai remas ke bawah ya, kita remas semua dari paha sampai ke jari-jari kaki, itu rasa gerahnya lancar. Mungkin hanya sampai di sini ya teman-teman, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.